Oke, banknya hancur. Apa yang dilakukan sama para dewa yang tadi yang gua kasih tunjuk mukanya itu para dewa, ya. Dunia ini tuh punya dewa di atas. Itu mereka dewanya. Sama dewa itu dilakukan apa? Nih, lihat ya, helikopter keluarin duit. Apa yang terjadi? Banknya bangkrut, mereka bunuh banknya sendiri kan, ditembak banknya. Mereka perlu ngapain? Print duit lagi buat ngapain? Selamatin banknya. Aneh nggak? Mereka tembak banknya, mereka print uang buat selamatin banknya. Apa yang terjadi dengan uang yang di print kayak gini? 40% US dollar yang ada di dunia ini di print saat COVID. Nah, jadi berpikir kritis. Berpikir kritis coba. Kita pernah ada krisis berapa kali? 2008 Tanah Abang masih rame nggak? 2008 financial crisis Tanah Abang rame nggak? Rame nggak? Rame. Satu-satunya yang bisa bikin kita di rumah itu. Nah, tapi kalau kalian cari dari World Economic Forum tahun 2018, nah ini gue bahaya sih ngomongnya, tapi kalian coba cari. Ya, salah satu direktur dari perusahaan farmasi udah ngomong, 2020 akan terjadi COVID. COVID itu untuk apa? Untuk duit dari helikopter. Ya. Jadi itu yang dilakukan sama COVID. Dia butuh alasan untuk print duit. Karena kalau cetak duit langsung, nggak bisa. Nah, ini para dewa yang ngerjain. Next. Dolar kehilangan, oke, kalian beli rumah. Kalau kalian beli rumah di Menteng mungkin 30 tahun lalu, harga 5 miliar, sekarang harga berapa? Dia tahu nggak? Rumah di Menteng. Jadi berapa? 200, 250, 300 lebih. Apakah rumah di Mentengnya tambah bagus? Rumahnya tambah keropos kan, jelek-jelek rumahnya sekarang, udah tua. Tanahnya mahal banget. Kenapa? Apakah rumahnya tambah bagus atau gue nggak ngomong rupiah, fiatnya melemah? Jadi yang dievaluasi rumah yang keropos apa fiat yang keropos? Lu kalau beli rumah di Miami Beach, pernah ada yang ingat nggak poster global warming tahun 2013? Ya kan? 2013 itu ada poster global warming. Apa yang terjadi tapi? Para bilioner itu masih di sana nggak? Orang kaya masih pada tinggal rumah di sana nggak? Di pinggir-pinggir itu? Masih. Ya kan? Dibilang itu bakal tenggelam. Mana tenggelam? Itu berpikir kritis. Gue dari kecil gue selalu pikir. Yang gue dikasih tahu sama pemerintah, bener atau nggak? Step 1 untuk nggak dengerin pemerintah. Putuskan semua media. Putuskan semua media yang kalian dengar dari TV. Karena banyak kan itu cuma suruhan. Ya. Semua cuma suruhan. Kalian putuskan. Kenapa? Karena kalian kalau dikasih tahu sesuatu A, kalian dengarnya A. Dikasih B, dengarnya B. Gimana cara kalian keluar sistem? Caranya adalah dengan punya duit. Satu-satunya alasan untuk kalian keluar sistem adalah dengan punya duit. Maksudnya apa? Kalau gue nih, gue kerja sama Daniel deh. Yang dulu dia mantan yang punya Red Dog, bosnya. Gue kerja di Red Dog nih. Gue bikin corn dog. Dan dia bilang, oke ini prokes dari pemerintah. Lu pakai masker. Mungkin gak gue lepas? Mungkin gak? Gak usah jauh-jauh, gue masuk sini deh, gue masuk Holy Wing. Pak, pakai masker ya? Pakai gak? Pakai. Tapi kalau lu duduk di meja BOD, mungkin gak satpamnya bilang, Pak pakai masker? Mungkin gak? Enggak. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk keluar dari sistem adalah punya uang. Next. Nah ini sentralisasi, ya. Gue percaya sistem kita ini nggak adil, dipermainkan, dan gue akan tunjukkan bagaimana caranya tahun 2008. Kalau yang COVID itu terlalu berbahaya untuk gue bahas, jadi kalian cari sendiri. Gue akan kasih contoh 2008. Next. Sistem sentralisasi itu lambat, inefisien, dan nggak berguna. 1. Rumah yang biasa aja dikasih hutang ke orang yang nggak mampu bayar. Contohnya, ada orang nih tukang sapu mau beli rumah 10 miliar. Dikasih nggak di Indonesia? Enggak, karena dia tahu nggak akan bisa bayar. Di Amerika dikasih. Apa yang terjadi? Pasti gagal bayar semuanya kan? Rumahnya kosong, orangnya diusir, hutangnya masih banyak. Tapi di neraca banknya naik nggak lendingnya? Naik. Dengan itu dia bikin bahkan namanya mortgage backed securities. Ya, ini di rating sebagai investasi yang aman.
Jadi ini sebuah security, ya kayak saham. Sebuah security yang di rating aman. Triple A. Ya rupiah kita triple B. Ini triple A, AAA. Aman. Isinya apa? Sampah. Ya. Isinya adalah hutang orang yang nggak mampu bayar rumah, bayangin kalian. Berarti yang salah siapa? Yang ketiga. Agency yang rating kan, yang ngasih ini investasi aman. Berarti mereka kong kali kong semua nih. Ya. Sama terakhir. Yang taruh duit di situ siapa? Di rating bagus nih, isinya sampah, yang naruh duit siapa? Paling bawah. Bank. Jadi ini semua entitas kerja sama nggak? Orang bilang, aman dong, kan rating sistemnya kasih triple A. Ya kan? Gue invest saham, siapa rating agency Indo? Perindo. Perindo kasih bagus. Invest dong. Tapi ini terjadi di Amerika.